Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat guru ekonomi saya, Pak Ismail SPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syafari Hanazema, bisa dipanggil Zema. Saya berasal dari kelas 10 Edison, absen 20. Hari ini saya akan membawakan materi tentang asuransi. Kita semua pernah dengar kan? Apa sih asuransi? Tapi mungkin masih banyak yang merasa topik ini topik yang berat, penuh istilah rumit, dan membosankan. Nah, hari ini saya akan mengubah persepsi itu. Yuk, ikuti saya untuk membahas asuransi dengan cara yang asik, santai, dan mudah dicerna. Apa sih yang dimaksud asuransi? Jadi, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah atau kita untuk memberikan perlindungan finansial terhadap kerugian akibat peristiwa yang tidak terduga. Nah, dalam asuransi, kita sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Bayangkan, asuransi sebagai sebuah jaring pengaman finansial yang kita siapkan jauh-jauh hari. Kita sebagai tertanggung membayar sejumlah uang secara rutin. Sebagai gantinya, jika terjadi hal buruk yang kita sepakati dalam perjanjian, misalnya sakit, kecelakaan, atau rumah terbakar, penanggung akan memberikan ganti rugi atau santunan finansial. Analogi sederhananya seperti ini. Anggap saja kita sedang arisan, tapi bukan untuk membeli barang. Arisan ini tujuannya untuk memastikan kalau salah satu dari kita tertimpa musibah besar, uang kolektif dari arisan itu bisa dipakai untuk menolongnya. Itulah esensi paling sederhana dari asuransi. Berbagi risiko kerugian. Apa saja sih jenis-jenis asuransi? Dunia asuransi itu luas. Ada berbagai macam jaring pengaman yang tersedia. Yang pertama, asuransi jiwa. Berguna jika pencari nafkah meninggal dunia, perusahaan akan memberikan sejumlah uang santunan kepada ahli waris. Yang kedua, asuransi kesehatan. Nah, asuransi ini yang paling sering kita gunakan. Melindungi kita dari biaya medis yang membengkak karena sakit atau kecelakaan. Ketiga, asuransi kerugian atau umum. Berguna untuk melindungi barang berharga kalau mobil Anda dicuri atau rumah Anda terkena musibah, asuransi akan mengganti kerugian sesuai nilai yang disepakati. Nomor 4, asuransi pendidikan. Asuransi ini adalah gabungan proteksi dan investasi. Selain memberikan santunan jika terjadi risiko, ia juga menjanjikan sejumlah dana yang akan cair pada waktu tertentu. Bagaimana sih cara kerja asuransi? Pertanyaannya, bagaimana perusahaan asuransi bisa memberikan uang dalam jumlah besar? Padahal kita hanya bayar sedikit. Jawabannya ada pada prinsip yang sangat cerdas, yaitu hukum bilangan besar, Law of Large Numbers. Jadi, sebelum ke cara kerja, ada beberapa istilah di dunia asuransi yang harus kita pahami. Yang pertama, ada yang namanya koleksi dana. Biasanya disebut premi. Perusahaan mengumpulkan premi dari ribuan bahkan jutaan orang. Lalu, ada yang namanya dana risiko atau biasa disebut risk pool. Semua uang premi ini dikumpulkan dalam satu kolam besar dana. Lalu ada juga yang namanya hukum bilangan besar. Berdasarkan data dan statistik, perusahaan tahu bahwa hanya sebagian kecil dari jutaan orang itu yang akan mengajukan klaim dan periode waktu tertentu. Nah, ada juga yang namanya pembayaran klaim. Uang dari kolam besar tersebutlah yang digunakan untuk membayar klaim bagi mereka yang tertimpa musibah. Yang terakhir, ada yang namanya pengelolaan investasi. Sambil menunggu klaim, dana yang besar itu juga diinvestasikan secara hati-hati agar nilainya bertambah.
Intinya, ketika Anda diasuransikan, Anda tidak menanggung risiko sendirian. Anda membagi risiko Anda dengan jutaan orang lainnya, dan Anda hanya perlu membayar premi kecil sebagai kontribusi untuk menolong dan kelak ditolong dari kolam dana kolektif. Apa saja manfaat asuransi? Bergabung asuransi bukan berarti mengharapkan musibah, tapi memastikan jika musibah datang, kita tidak jatuh miskin karenanya. Manfaat utamanya tidak hanya finansial. Apa saja sih prinsip asuransi? Jadi, prinsip asuransi terdiri dari yang pertama, insurable interest, kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith, itikat baik sempurna. Yang ketiga, indemnity, ganti rugi. Yang keempat, subrogation, pengalihan hak. Yang kelima, contribution atau kontribusi. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, risiko itu tak bisa dihindari, tapi kerugian bisa diatasi. Stop khawatir, mulailah beraksi, lindungi aset dan masa depan Anda sekarang juga. Segeralah bergabung dengan asuransi. Asuransi, keputusan cerdas hari ini, ketenangan finansial di hari nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.